Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Thohir dengan NIM 4242301076. Nah, kali ini saya akan menjelaskan analisis Minitab dari praktikum mata kuliah sistem statistik industri. Nah, yang mana dari statistik ini itu kita sudah mendapatkan nilai statistik detektif untuk data. Nah, jadi berikut adalah datanya. Nah, kita akan mencari nilai statistik ini dalam Minitab. Nah, untuk mempermudah, kita menyalin dulu ke Excel. Nah, di dalam Excel ini, kita sudah melihat ada ID, terus itu ada last name, first name, city, state, gender, study status, major, country, age, set, average score, ada hidden newspaper, release fee. Tapi, udah bagus, cuy, tadi padahal. Aduh, Mutia. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daud Tahir dengan NIM 4242301076. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menganalisis data menggunakan Minitab dalam apa tuh praktikum statistik. Nah, di sini kita mendapatkan nilai dari sisi data. Nah, jadi di sini tuh data ini akan kita ubah ke Minitab dan kita analisis. Nah, untuk mempermudah, kita akan menyalin data ini ke dalam Excel. Jadi, nah, jadi berikut adalah dalam Excel. Di sini terdapat ID, terus itu mendapatkan last name, first name, city, state, gender, studi status, major, country, age, set, average store, tag, dan newspaper edition. Nah, baik di sini selanjutnya kita akan menunjukkan dalam Minitab. Nah, dengan cara kita CTRL-O. Nah, lalu kita buka statistik industri, baru kita buka data praktikum. Nah, di sini kita langsung oke saja. Nah, di berikut adalah tampilan tabel di dalam Minitab. Nah, berikut sini adalah tabel yang sebelumnya dari Excel yang kita masukkan ke dalam Minitab. Nah, di sini di sini kita akan menemukan stage. Untuk kita klik ke basic stage, baru display deskriptif. Di sini kita akan melihat di sini ada display yaitu C10 8. Kita akan memilih A, baru go set, average page, hake, dan newspaper. Nah, baru kita select. Nah, kita kenapa nih ID ini tuh nggak dimasukin tuh? Ya karena ID itu hanya untuk nomor-nomor yang di bagian samping ini. Nah, jadi ID itu hanya untuk penomoran saja, jadi tidak perlu dimasukin gitu. Nah, oke. Selanjutnya kita buka stage, statistik. Nah, kita akan melihat nih, kita mau display statistiknya itu seperti apa tuh. Ada yang kita centang aja di bagian mean, show mean, dan standard dan variation. Lalu juga di samping kita centang aja untuk menampilkan deskriptif tabelnya. Oke, kita klik graphics. Nah, kita menentukan grafiknya. Cara menentukan history of data dan individual variable score dan breakdown of data. Kita klik oke, klik oke lagi. Nah, nah, di sini tuh sudah muncul ya tampilan dari Minitab-nya. Nah, dari statistik sini kita bisa melihat tuh statistiknya dari variabel age, state, dan variabel yang di bawah. Nah, di sini kita melihat tuh n itu sama-sama berjumlah 30 dan untuk min-nya itu kita mendapatkan jumlah segitu. Jadi kita mendapatkan data di sini saatnya 1404, Bertrand nya 80, Hake-nya itu 66, Berarti newspapernya itu adalah 4867. Dan di sini juga kita memiliki data-data lainnya. Nah, berikut merupakan data awal yang dalam bentuk tabel. Nanti selanjutnya itu kita akan melihat data-data dalam bentuk tabel atau grafik. Ya, jadi sini juga ada variance minimum, berarti ada Q1-nya. Ah, ada dan ada juga mediannya dan ada Q3. Lalu ada maksimum. Nah, jadi di sini cukup lengkap ya datanya dari minimum, maksimum, satu median gitu.
Oke. Selanjutnya kita akan melihat grafik eh, dalam bentuk grafik ya. Nah, di sini kita lihat histogram of age, yaitu grafiknya itu dari umurnya, yaitu dari umur 18 tahun itu memiliki statistik paling tinggi ya. Jadi rata-rata banyak yang umur di 18 tahun. Jadi terdapat 10 orang gitu dari umur 18 tahun. Nah, jadi berikut sudah jelas ya nampak tabelnya yang mana lebih banyak dominan ke umur 18 tahun. Tuh. Baik, selanjutnya ada juga seperti seragam offset yang dominannya itu adalah 1800. Yang di sini kita bisa lihat itu dari grafiknya itu yang paling terbanyak adalah 1800. Oke, oke baik. Dengan frekuensinya itu sejumlah 8. Oke. Sedangkan yang lainnya itu cukup rendah ya daripada yang eh, frekuensi 8 ya gitu ya. Selanjutnya ada Sorghum of Average Score. Nah, itu yang tadi sebelumnya ada di tabel. Nah, di sini ini cukup tinggi ya. Average score ini itu sampai ke 10 ya, 10 orang ya. 10 frekuensi maksudnya. Jadi, nah, kemudian untuk Sorghum of Hate-nya, nah di sini ada imbang ya, ada sama-sama 6. Jadi, antara 64 dan 68 itu memiliki hasil yang sama, yaitu 6. Oke. Kemudiannya untuk Instagram of Newspaper Readership, nah di situ tuh kita nggak jauh berbeda ya dari sebelumnya ya. Di sini eh, untuk tertinggi itu adalah 9. Nah untuk individual value plot of age, nah di sini kita menggunakan tabel yang berbeda, yaitu dia tabel itu nggak menggunakan tabel tabung, melainkan tabel-tabel titik ya. Nah di situ sini menunjukkan data di manakah ini nengok apa melihat alasan yang setuju dan yang setuju dan tidak setuju gitu. Nah, selanjutnya ada individual value plot of start itu tidak ada yang perlu data. Jadi datanya itu tersebar merata gitu ya. Jadi yang maksudnya itu kayak data itu terdata merata lah ya. Kalau untuk yang individual value plot of start. Oke. Nah, untuk yang value plot of range score itu juga cukup lebih sama dari yang sebelumnya, yaitu mereka tuh terbagi rata juga dan tersebar rata. Nah, untuk individual value plot of Haynes, nah di sini juga tersebar rata, tapi ada beberapa pengelompokan yang lebih tinggi gitu dari 68 dari yang lainnya gitu. Nah, untuk individual value plot of newspaper receipt, nah di sini tuh cukup berbeda ya, karena di sini banyak yang ada yang setuju, ada yang tidak, jadi tidak merata gitu pendapatnya gitu. Nah, lanjutnya itu adalah box plot of age. Nah, di sini kita akan yang mana itu di sini tuh kayak menggrafikkan membentuk kotak ya, box plot. Nah, jadi di sini untuk menentukan eh, garis tengahnya ini yaitu sebagai titik tengahnya dan yang garis paling bawahnya ini adalah kayak minimumnya gitu, yang di atasnya itu adalah maksimumnya. Jadi untuk H-nya itu ada 19 dan mediannya 23, lalu ada H-nya itu 230,25. Nah, di situ kita untuk yang grafik tadi tuh kita melihat dan mendapatkan apa tuh minimumnya, terus tuh titik mediumnya dan maksimumnya. Tuh. Untuk box plot offset kurang lebih sama dari yang sebelumnya. Untuk ada minimum sama medium dan maksimalnya. Dan untuk untuk nilai maksimum dan maksimal itu kita menentukan dari garisnya. Oke. Dan juga ada export of age, ada export of newspaper resumes times. Oke. Oke, baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak.